Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali, sukacita sekali pada pagi hari ini. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Selamat datang di rumah saudara. Saya berharap tempat ini adalah tempat yang penuh cinta buat saudara. Amin. Penuh cinta dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahwa gereja ini adalah rumah saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bahwa kita tidak pernah bisa membandingkan, kita tidak pernah bisa membalaskan cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Sejauh langit dari bumi itulah kasih Tuhan yang tidak pernah bisa kita hitung. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan. Yes, benar Tuhan. Aku tak akan goyah. Karena apa saudara? Sebab Kau sertaku. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menghadang, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatan
Kami undang bangkit berdiri bersama-sama, katakan segenap hati saudara. Sejauh lagi, ya Yesus, haleluya, amin. Tiada tertandingi kasih Tuhan. Ini kekuatan kami adalah Engkau Tuhan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit ya Yesus dari bumi. Benar Tuhan, begitu besar. Haleluya, penuhi hati yang rindu ini Tuhan, penuhi hati kami. Amin. Yang rindu mengenangmu. Ini hati-hati kami yang rindu Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah segenap hati katakan sejauh langit. Mari saudara, hati-hati rindumu sampaikan pada Tuhan. Engkau Allah yang besar. Amin, amin, haleluya. Sejauh langit, dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, Kaulah Tuhan. Sukacita, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita hanya Engkaulah Tuhan, sukacita kami. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, oh dahsyat Tuhan. Dahsyat buat kami Bapa. Terus menyembah saudara. Semangat. Dahsyat Engkau Tuhan. Saya percaya jamahan Tuhan akan Tuhan nyatakan pagi ini. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Saudara yang lemah akan dikuatkan. Saudara yang beban berat Tuhan akan angkat. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Perbuatannya besar. Amin.
besar jemaat Tuhan saja. Amin. Oh, dahsyat Tuhan. Haleluya, perbuatannya besar. Mari saudara, imani apa yang menjadi kebutuhan saudara. Bahwa perbuatan Tuhan besar, perbuatan Tuhan besar. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah Sekali lagi saudara, namanya. rasakan Perbuatannya besar, haleluya. perbuatannya besar, Puji Tuhan. perbuatannya besar, pujilah. Terus nyanyikan pujian sampai sesuatu terjadi saudara. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Haleluya. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Kami percaya ada sebuah kegerakan roh yang baru di dalam gereja di tempat ini Tuhan. Ada sebuah kebangunan rohani yang baru yang Tuhan nyatakan atas setiap jemaat-Mu. Mari Bapa, Engkau penuhi setiap hati-hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan bersuka cita. Biarkanlah Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Kami percaya saat ini yang lemah kami telah dikuatkan. Yang sakit kami telah disembuhkan. Yang berbeban berat Engkau telah mengangkatnya Tuhan. Saat ini kami layak memuji membesarkan nama-Mu. Demikian juga layakkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Dahsyat Tuhan, amin. Mari kita masuk dalam gerbang hadirat Tuhan. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, hari
bersukacita pagi ini. Kita orang yang lebih dari pemenang, amin. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja. Dia dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, amin. Ku bersuka saja dirangkanku, oh oh. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka. Jemaat Tuhan, coba katakan dia dirangkanku, gerak saja, oh. Amin. Dia dirangkanku, Haleluya. ku bersuka sebab dia dirangkanku. Oh, oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia, dan kami bersuka sebab kau dirangkan kami. Ku bersuka sebab dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Amin. Haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan, benar saudara. Saya boleh melihat orang-orang yang bersuka cita, jemaat Tuhan yang bersuka cita. Sebab Tuhan selalu ada di dalam setiap pancaroba kehidupan kita. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, ketika kita ada masalah, kita datang kemana? Ini jawaban daripada Tuhan. Ketika kita ada beban berat, kita kemana? Pasti kita datang pada Tuhan. Amin. Bersama Dia Hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, amin. Kalau ku cari
bersama saudara. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Saya rindu Pak Marjono pujikan ini. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan, tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidupku penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi saudara, bersama Dia. Kami serahkan pada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun, tak seorang yang dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Hanya Engkau jawaban hidup kami. Amin. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Glory, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau. Ya la basyana ya la basye. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagimu ya Tuhan. Hikarala kata kaya la basyana ya la bayana masye. Amin. Haleluya, haleluya, Amin. haleluya, haleluya Yesus. Mari sesaat ada di hadirat Tuhan saudara. Dahsyat. Kiralah pasyekina kata karala kasyana. Shikina motor kaporala kasyana ya rala kasyana. Dahsyat. Shikina korolo motor kasyakana papa 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 papa. Shikini di 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 di. Ya Yesus. Hirala boyana moshe keteka. Haleluya. Hirala bala 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 bala. Shikini di 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 di. Hirala moshe kano kaya rala moshe. Amin. Kemanapun engkau mencari damai, Amin. sampai ke ujung bumi pun, ketahuilah kita hanya bisa dapat di dalam Yesus. Amin. Karena Dia adalah sumber segala-galanya Amin. bagi kehidupan kita.
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Uriya bashikina kayara bashana. Haleluya. Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Glory, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Mari selidiki hati kami Tuhan. Mari lihat hati kami Yesus. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan Engkau buat kami bertemu dengan Engkau. Biarlah Tuhan sampai akhir ibadah ini Tuhan kami terus bertemu dengan Engkau Yesus. Karena itu Tuhan berkati kami, tolong kami Tuhan supaya waktu kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu mengubah hidup kami, firman-Mu beri kami kekuatan, firman-Mu menyegarkan hidup kami, firman-Mu memuaskan dahaga kami, firman-Mu memberi kami mujizat demi mujizat. Ya kasakarala matokayarala basyanda yarala. Firman-Mu adalah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Allah Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau ambil alih jam pemberitaan firman hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hingga biarlah Tuhan kami semua tetap ada di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami mau Tuhan supaya hari ini Tuhan kami menerima berkat yang full daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pikiran, kehendak dan perasaan kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Hingga biarlah Tuhan kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan katakanlah bahwa kami mau Engkau berfirman bagi kami dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kita ada di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Saudara masih merasakan kemerdekaan itu. Amin. Amin. Yes. Kok aminnya pelan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di minggu terakhir dan kita masih bicara soal kemerdekaan. Kita udah belajar dari minggu pertama sampai kemarin tentang sebuah kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan hari ini bahwa perjuangan kita belum selesai. Amin. Kita belum selesai berjuang. Bilang kepada diri kita, saya belum selesai berjuang. Amin. Perjuangan kita belum selesai. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Ada 10 ayat firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Amin. Ya, Efesus pasal 6 ayat 10 katakan,
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Dan terimalah dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sehingga utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita dapat menikmati kemerdekaan yang sudah Yesus berikan kepada kita. Amin. Kita lewati semua. Kita lihat bahwa Yesus lewati semua pengorbanannya di kayu salib untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Tapi kita harus perlu sadari bahwa kemerdekaan itu tidak datang dengan sendirinya. Kebebasan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi kemerdekaan itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Amin. Dan Yesus melakukan itu bagi saya dan saudara. Yesus melakukan itu. Yesus berjuang untuk memperoleh kemerdekaan untuk Dia berikan kepada kita, dan Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi korban, dan kita ditebus di dalam hidup kita. Yang dahulunya kita harus mati karena dosa kita, tapi karena pengorbanan Yesus itulah, maka sampai sekarang kita masih ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Yesus berjuang dan mengorbankan semua di dalam kehidupannya. Dia mati di kayu salib, Dia diejek. Untuk apa saudara? Karena Dia mengasihi kita. Dia melakukan itu dengan tanpa pamrih. Dia melakukan itu dengan sebuah ketulusan, karena Dia mengasihi saya dan saudara. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih harus berjuang sebagai prajurit-prajurit Allah. Amin. Kita prajurit-prajurit Allah. Sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita. Karena itu di awal di ayat yang ke-10 di dalam Efesus pasal 6 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa yang harus kita lakukan setelah semua yang Yesus sudah lakukan? Artinya gini saudara, Yesus sudah melakukan semuanya. Waktu di kayu salib Dia katakan semuanya sudah selesai. Dan pada waktu Dia mati dan hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Lalu Dia naik ke surga dan Dia beri kita kemerdekaan itu. Artinya firman ini katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya,
memberi arti kepada kita bahwa apa yang harus kita lakukan setelah kita memperoleh kemerdekaan itu. Dengan demikian Bapak Ibu, kita tidak jadi orang yang hanya orang-orang Kristen yang hanya berpangku tangan dan tidak melakukan segala sesuatu. Di akhir poin dari 2 minggu yang lalu waktu saya menyampaikan firman Tuhan, kita harus isi kemerdekaan itu. Amin. Kita harus isi kemerdekaan itu. Karena itu kita mau lihat bahwa sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan, Yesus udah menang. Amin. Kita juga ditentukan untuk menang. Amin. Ditentukan untuk menang, bukan jadi orang-orang yang kalah. Tapi kita harus berjuang untuk menang. Itu menjadi poin pertama dari pembahasan kita pada saat hari ini, yaitu berjuang untuk menang, bukan berjuang untuk kalah. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat, karena orang-orang yang kuatlah yang menang di dalam perjuangan ini. Amin. Kuat imannya. Amin. Kuat sabarnya. Amin. Kuat apa? Kuat menjaga semua yang harus kita jaga dalam hidup ini. Menjaga setiap kedagingan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus kuat. Kekuatan kita itu datang dari Tuhan. Kita harus tahu bahwa kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan bilang apa? Di dalam kekuatan Tuhan. Artinya kalau kita buat sebuah lingkaran itu sebagai kekuatan Tuhan, kita ada di dalam lingkaran tersebut. Amin. Nah, kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka firman Tuhan katakan kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Amin. Itu harus kita rombak pikiran kita. Kita ini ditentukan untuk menang, bukan untuk kalah. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi di dalam semuanya itu, di dalam perjuangan kita melawan setiap kelemahan-kelemahan kita, di dalam perjuangan kita melawan setiap apa yang harus ingin kita lakukan, kita inginnya baik, kita ingin memuliakan Tuhan, tapi terkadang yang muncul adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu kita bergumul untuk itu, kita berjuang untuk itu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya udah ada orang-orang yang menang. Perhatikan firman Tuhan ini bilang gini, lebih dari orang-orang yang menang. Artinya sudah ada orang-orang yang menang, amin. Tapi seperti 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan, amin. Bangsa pilihan Tuhan itu lebih dari orang-orang yang menang itu. Kita lebih, amin. Lebih dari pemenang, firman Tuhan bilang. Karena itu kita harus punya keyakinan iman. Kita harus punya keyakinan iman dalam Kristus yang telah mengasihi kita. Allah mengasihi kita sehingga dengan tidak keberatan, dengan tidak terpaksa dia beri Yesus untuk kita. Amin. Kita harus punya keyakinan iman yang kuat di dalam itu, supaya dalam hidup ini waktu kita berdiri tegap, kita menjadi orang-orang yang dipandang oleh orang-orang di sana bahwa Kristus ada di dalam kita. Itu tidak mudah, itu butuh perjuangan saudara. Itu enggak mudah membalik telapak tangan. Itu butuh perjuangan, itu butuh keberanian, itu butuh keinginan datang dari hidup kita. Dan itu butuh keyakinan iman yang teguh di dalam Kristus yang telah memberikan kita kemenangan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya bilang bahwa hidup kekristenan adalah hidup dalam perjuangan. Dan perjuangan itu harus menjadi kemenangan dalam hidup kita. Kita harus menang, setiap saat menang. Seperti Kristus telah menang bagi kita. Karena itu kita harus percaya. Kita jangan jadi orang-orang yang mau ditipu oleh siasat iblis yang selalu mengatakan bahwa kamu gak akan pernah menang di dalam proses hidupmu. Kamu gak akan menjadi pemenang. Kenapa? Kamu itu pemarah, ya pemarah saja. No. Firman Tuhan bilang bahwa kalau kita punya keyakinan yang kuat di dalam Kristus, beriman kepada Kristus, Dia berikan kita kekuatan dan kita hidup di dalam kekuatan kuasa Allah itu. Kita ada di dalam kekuatan kuasa itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Gak akan bisa. Kalau kita ada di dalam lingkaran, amin. Orang lain lihat siapa? Kekuatan Tuhan atau kekuatan kita? Kekuatan Tuhan kalau kita ada di dalam lingkaran kekuatan Allah. Seperti firman Tuhan bilang apa? Di dalam kekuatan kuasanya. Nya itu huruf besar berarti kekuatan kuasa Tuhan. Kalau kita ada di dalam lingkaran itu, di dalam bicara soal sesuatu yang kita harus masuk di dalamnya. Kalau kita ada di dalam, yang kenampak dari luar hanyalah kuasa Tuhan. Artinya apa? Kita mau belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan belajar mengandalkan kekuatanmu. Karena kekuatanmu dan kekuatan saya hanyalah sementara. Amin. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, seperti kita belajar tentang Yesus menjanjikan Roh Kudus itu turun atas kita dan beri kita kuasa. Kita udah terima kan? Yes, kita terima. Jangan lepaskan itu saudara. Jangan lepaskan. Supaya kekuatan yang daripada Tuhan itu utuh di dalam hidup kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya itulah yang dapat menang. Hanya orang-orang yang kuat. Gak ada orang gak kuat terus berantem dia menang. Gak. Kuat secara fisik, kuat secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 12 katakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sekilas kalau kita lihat musuh kita ini berat. Amin. Sekilas kita lihat bahwa musuh kita ini berat. Wah, kita bukan lagi melawan darah dan daging. Tapi kita melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Amin. Melawan roh-roh jahat di udara. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa sekilas musuh kita ini berat, tetapi firman Tuhan katakan kalau kita ada di dalam kuat dan kuasanya, amin, kita bisa mengalahkan mereka. Bisa. Apakah semua itu gak ada di dunia ini? Penghulu-penghulu kegelapan itu ada, firman Tuhan mencatat ada. Ada penguasa-penguasa teritorial. Di tempat ini, di Rancak Bungur dan sekitarnya ada penguasanya. Di Ciampea dan sekitarnya ada penguasanya. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu bulan lalu kalau gak salah, kita doa dan Tuhan kasih untuk berdoa untuk kota kita. Berdoa untuk tempat di mana kita tinggal. Lalu saya sedikit mendapat ide untuk sebulan sekali
di mana kakak kita ada, di tempat itu diadakan doa khusus untuk daerah itu. Misalkan di Lebak, kita berdoa untuk Lebak. Kita berdoa untuk penghulu-penghulu udara di Lebak. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di Lebak. Supaya Tuhan tutup bungkus mereka, supaya kuat kuasa Tuhan itu turun atas mereka, dan mereka berkemenangan melawan tipu muslihat si jahat. Iblis itu hanya datang untuk menipu kita. Dia menipu kita karena firman Tuhan bilang iblis itu hanya datang untuk mencuri. Dia menipu kita dengan segala keadaan yang dia ciptakan supaya membuat kita enggak damai sejahtera. Ketahuilah itu saat itu iblis telah mencuri damai sejahteramu. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa melawan penghulu-penghulu udara, supaya kita bisa melawan pemerintah-pemerintah, supaya kita bisa melawan roh-roh jahat dunia ini. Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Kenakanlah seluruh, bukan sebagian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yuk kita lihat apa itu perlengkapan senjata Allah. Ada ikat pinggang kebenaran di situ. Ada baju sirah keadilan, ada kasut Injil damai sejahtera, ada perisai iman yang kita harus pakai dalam keadaan apapun. Dalam segala hal firman Tuhan bilang, pakailah perisai iman. Amin. Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Artinya supaya kita bisa mengalahkan semua yang tadi sudah kita lihat lawan kita itu, kita harus kenakan semuanya. Singkatnya kita mau bilang bahwa begini saudara, supaya kita bisa memenangkan semuanya itu, selain kita ada di dalam kuat kuasanya Tuhan, kita harus mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Suka atau tidak suka, kita harus mempraktekannya. Mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus melatih diri kita untuk mempraktekkan semua firman yang sudah kita tahu dan kita dengar. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Allah. Hal yang kedua yang tadi saya katakan, kita harus tetap dapat bertahan di dalam kemenangan yang sudah kita raih. Harus mampu bertahan di dalam garis kemenangan itu. Kita harus mampu bertahan di situ. Karena itu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita mampu bertahan dalam kemenangan jika kita kenakan seluruh perlengkapan senjata itu. Kita mampu bertahan di dalam kemenangan itu karena kita mau mempraktekkan firman Tuhan. Mau mempraktekkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat firman Tuhan, kalau tidak salah ada di Yakobus pasal 4 ayat 7 itu, firman Tuhan bilang begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah, bicara soal karena itu lakukanlah firman Tuhan, amin. Dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kita. Amin. Karena itu tunduklah kepada Tuhan, kepada Allah. Otoritas firman-Nya itu kuat saudara. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan, mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita mampu
melawan iblis itu. Kenapa? Karena iblis itu adalah ahli di dalam memutarbalikkan firman Tuhan. Amin. Ingat kisah Adam dan Hawa? Iblis memutarbalikkannya sehingga Adam tergoda dan mereka memilih untuk tidak mentaati Allah dan makan dari buah yang dilarang itu. Itu menjadi contoh, itu menjadi peringatan bagi kita bahwa walaupun kita ini dijaga oleh Tuhan, di dalam kekuasaannya Tuhan itu, tapi sekali lagi Tuhan beri kita kehendak bebas, saudara, untuk memilih mentaati Tuhan atau tidak, untuk mempraktekkan firman Tuhan atau tidak. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yuk kita bertahan di dalam kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus mampu bertahan di dalam posisi kemenangan kita itu. Meraih kemenangan itu mudah, tapi mempertahankan kemenangan itu adalah susah. Karena itu ketahuilah bahwa perjuangan kita belum usai. Amin. Kita harus terus belajar, kita harus terus berjuang untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan itu dalam hidup kita. Dan yang bisa membuat kita menang dan tetap bertahan di dalam kemenangan itu adalah waktu kita melakukan firman Tuhan, mempraktekannya dalam hidup kita hari demi hari. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Kita adalah surat yang mudah dibaca. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang suratnya enggak jelas. Jadi orang susah membaca. Tapi jadilah surat-surat yang mudah dibaca. Sehingga semuanya itu mengakibatkan orang memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Karena itu firman Tuhan bilang apa? Ambillah semua, pergunakanlah selengkap senjata itu. Roma pasal 1 ayat 16 katakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan jiwa setiap orang yang percaya kepadanya. Keyakinan yang kokoh di dalam Injil dan mempraktekannya itu dalam kehidupan sehari-hari itu membuat kita memampukan kita untuk bertahan. Iblis tidak akan bisa menggeser kita dari posisi itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita ada di posisi itu, artinya kita tidak diam saja, kita tidak berpangku tangan saja, karena firman Tuhan bilang bahwa iblis itu ada di sekeliling kita untuk siap menyerang kita waktu kita ada di dalam kelemahan kita. Dia ada di sekeliling kita untuk melihat waktunya. Saya teringat dengan waktu Yesus dia tidak menang, iblis itu enggak menang untuk membuat Yesus itu kalah di dalam pelayanannya. Lalu iblis menunggu saat yang tepat. Nah, saat yang tepat itu datang waktu Yesus habis puasa. Lalu iblis membawa Yesus untuk ada di padang gurun dan dia mencoba Yesus di sana. Amin. Iblis tunggu saat yang tepat untuk menyerang balik kita. Amin. Dia tunggu saat yang tepat. Kita Efesus pasal 6 ayat 18 kita lihat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita disuruh berjaga, waspadai dengan doa kita. Berdoalah di dalam roh. Bapak Ibu, penting kalau kita doa di rumah, kita doa pribadi dengan Tuhan. Ibu bapak yang sudah bisa berdoa di dalam roh, berdoalah di dalam roh. Karena waktu engkau berdoa di dalam roh, engkau membangun
hidupmu. Membangun hubungan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin engkau kalau di tempat pertemuan yang umum engkau malu, tapi waktu engkau ada di rumahmu, menutup pintu kamarmu dan engkau berdoa, berdoalah di dalam roh, firman Tuhan bilang. Permohonan yang tidak putus-putusnya. Itu sebabnya ada orang bilang doa itu adalah napas hidup. Jadi kalau kita berhenti berdoa, kita berhenti bernapas secara rohani. Setuju? Setuju ya? Jadi beberapa, saya rasa nggak ada di sini ya, tapi saya membayangkan kalau orang berhenti berdoa itu, terus napas rohaninya itu nggak ada, itu berarti ke orang yang sekarat, yang sedikit lagi napasnya udah tidak ada lagi. Yuk kita berdoa, amin, amin, amin. Sukailah berdoa, karena itu salah satu cara yang tidak bisa kita hindari untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa waktu iblis melihat kesempatan itu dan dia memberi perlawanan kepada Yesus, dan sekali lagi Yesus menang dalam semuanya itu. Dan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Iblis lihat kelemahan kita, cari waktu yang tepat. Hari ini saya kalah, besok saya nggak akan kalah. Iblis aja mungkin punya pemikiran seperti itu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Kenapa? Karena iblis itu gencar melawan kita. Dia itu tekun mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita dan mengalahkan kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13 katakan, sebab itu ambillah semua perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi ambillah perlengkapan senjata itu. Kita ambil perlengkapan itu dan kita harus belajar memakai perlengkapan itu. Bapak Ibu, seorang prajurit pegang senjata, tapi kalau dia nggak tahu cara memakai senjata itu, maka dia tidak akan pernah bisa menembak musuhnya. Kita udah tahu musuh kita, amin. Nah, sekarang tugas kita yaitu kita ambil senjata itu, kita pelajari cara memakainya, supaya waktu kita mengadakan perlawanan, firman Tuhan bilang, sesudah kamu menyelesaikan segalanya, segala sesuatu itu, kita tetap berdiri tegap. Kita enggak tembak sembarangan, akhirnya kita putus asa, kita jatuh, kita pingsan dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau, akhir dari peperangan itu, kita menjadi orang-orang yang tetap berdiri tegak di dalam kemenangan kita. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan belum usai. Kita harus terus berjuang. Dan perjuangan kita yang kita adakan harus menjadi perjuangan yang memberi kemenangan. Kenapa? Karena dialah yang memberi kita kekuatan. Dialah yang memberi kita kuasa untuk mengalahkan segala macam jenis perlawanan-perlawanan yang ada di dunia ini, termasuk kelemahan dan kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya mau kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, yuk kita renungkan. Apakah kita sekarang ini ada di posisi orang-orang yang menang atau tidak? Apakah kita ada di posisi orang-orang yang mewaspadai segala keadaan dengan doa-doa kita atau tidak? Apakah kita menjadi orang-orang yang sudah mengambil seluruh perlengkapan itu dan melakukannya, mempelajarinya, mempraktekannya di dalam hidup kita atau tidak? Tapi ketahuilah, dalam semuanya itu Allah mengasihi kita semua. Dia memegang tangan kita. Kalau hari ini mungkin kita gagal, angkat tanganmu dan bilang kepada Tuhan, aku gagal Tuhan. Pegang tanganku, mampukan aku, karena kekuatanku hanya datang dari padamu. Kita akan angkat pujian, Engkau kekuatanku.
Engkaulah kekuatanku. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Mari renungkan firman Tuhan ini. Mari tunduk kepala. Jangan berpikir sesuatu yang di luar jangkauan kita, tapi berpikirlah hari ini Allah mengasihi engkau dan saya. Hari ini Dia mau pegang tangan kita dan membuat kita bangkit dari kekalahan kita. Hari ini Tuhan mau memegang tangan kita untuk beri kita kekuatan supaya kita keluar dari kelemahan-kelemahan kita. Haleluya Yesus. Amin. Engkau perlindungan kami Tuhan. Ya Yesus. Saat badai menyerang, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Setiamu ya Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya Engkau berikan bagi kami. Terkadang dalam hidup ini kami kalah, kami lemah, tapi kesetiaan-Mu tetap ada dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Haleluya Yesus. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami.
Engkaulah sumber kekuatan kami dan Engkaulah sumber perlindungan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang begitu indah, yang kembali mengingatkan kami bahwa perjuangan kami belum selesai. Engkau sudah memberikan kemenangan itu kepada kami, tetapi kami harus mempertahankan kemenangan itu dan terus melangkah bersama dengan Engkau, berjuang dan tetap berjaga-jaga di dalam doa-doa kami. Tuhan, tolong kami agar kami selalu menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Kami perlu tinggal di dalam Engkau sehingga kami boleh tetap berkemenangan dan tetap berjuang untuk mencapai apa yang Tuhan sudah janjikan buat kami. Kami rindu Tuhan bahwa pada saat Engkau datang, Engkau menemukan kami tetap beriman kepadamu dan tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan buat hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lalai. Kami tidak berjaga-jaga di dalam doa-doa kami sehingga kami kalah. Tetapi pada pagi hari ini biarlah firman-Mu terus akan berbicara bagi kami. Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami agar kami terus berjaga-jaga setiap saat dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah dan seluruhnya agar kami terus berkemenangan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan sidang jemaat-Mu pada saat ini, Engkau adalah jawaban bagi kami. Kami yang datang pada pagi hari ini dengan kondisi tubuh yang sakit, Tuhan Engkau akan menyembuhkan kami. Dengan iman yang goyah Engkau teguhkan iman kami. Dengan pergumulan-pergumulan, dengan beban-beban yang berat, Engkau sudah mengangkat beban kami. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kami tahu Engkau mengangkat beban kami pada pagi hari ini. Sehingga kami pulang dengan kemenangan, dengan pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terus berdoa buat sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, baik itu yang beribadah di rumah, Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu. Terus berdoa juga buat bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan akan terus ada memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka diberi kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan, setiap tantangan yang ada. Kami terus berdoa buat sekolah yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Biarlah Tuhan akan menjadikan kami guru-guru yang sungguh-sungguh mengasihi murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami terus membimbing mereka di dalam takut akan Tuhan dan menjadi teladan bagi setiap murid-murid kami. Terima kasih, kami terus berdoa buat setiap donatur yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan di Ranca Bungur ini. Biarlah Tuhan akan terus memberkati mereka, melimpahkan berkat-Mu dan sukacita-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban. Kami berdoa buat ibadah raya 2 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Berdoa untuk sekolah minggu, ibadah sekolah minggu dan tunas remaja. Biarlah semuanya ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.